sempat ada peristiwa nah pakai helm full face pakai. Nah ini kosong baru kita ambil. Di Bandung. Sekarang saatnya berangkat ke Jakarta. Oke, mari kita berangkat ke Jakarta. Halo. Nah, gereja saya ini lokasinya ada di Jalan Sudirman, teman-teman, di Raya Barat. Jadi tinggal lurus aja, posisi udah langsung ke arah Cimahi. Nah hari ini saya sih udah cek radar teman-teman ya. Kalau cek di radar di Ventus Sky itu ada kemungkinan berawan, tetapi tidak ada indikasi bakal turun hujan di sekitaran jalur touring ini. Ya semoga saja begitu. Tapi kalaupun hujan, ya sudah, tetap dinikmati. Dari sini saya akan lewat Cimahi lalu pada Larang. Kalau biasanya kalau di video-video touring sebelumnya, kalau dari Bandung ke Jakarta itu apalagi hari Minggu ya, saya selalu melewati jalur Bekasi Purwakarta. Tapi kali ini mau coba sesuatu yang agak beda teman-teman. Saya mau lewatin Puncak. Padahal ini kan hari Minggu ya. Tadi saya udah cek jadwal di info Puncak Bogor. Jadwal buka tutupnya itu dari jam 12 siang sampai jam 6 sore itu yang ke arah Jakarta. Jadi harusnya ini aman ya, kalaupun macet masih bisa ditoleransi. Terus yang kedua, di Puncak itu beberapa hari lalu baru ada pembongkaran kios-kios kaki lima di sepanjang jalan. Jadi saya juga pengen tahu nih gimana keadaan terkini kondisi Puncak setelah kios-kiosnya dibongkar. Oke teman-teman, ikuti perjalanan ini. Semoga aman, lancar, damai, sejahtera, sukacita, senang, dan pastinya selamat sampai tujuan tanpa kekurangan satu apapun. 11.35 kita masuk flyover Cimindi teman-teman. Daerah Cimindi ini karena hari Minggu relatif lengang. Beberapa hari lalu sempat ada peristiwa heboh, ada seseorang yang mengakhiri hidupnya dengan menggantungkan diri di jembatan ini teman-teman. Itu sempat bikin macetnya macet banget pokoknya di kedua arah ya, mengerikan informasinya teman-teman. Kalau kita memang ada kendala dalam hal pemikiran, kita stres dan merasa susah, kita bisa kok menghubungi pertolongan profesional ya teman-teman ya. Bisa ke konselor apabila memang ke keluarga atau teman-teman dirasa kurang menolong. Ada banyak layanan konseling teman-teman, jadi silakan bisa dikontak nanti kalau memang ada kebutuhan ya di situ. Oke, ini udah masuk arah Cimahi. Saya senang banget dengan cuaca kayak gini karena tidak panas tapi juga tidak hujan. Semoga cuacanya bertahan sampai nanti saya tiba di Jakarta. Ya, ini lepas Cimahi menuju arah Cimareme Gado Bangkong teman-teman. Bisa dilihat nih macetnya parah ya. Kendala dari kota-kota di Jawa ya saat ini adalah dengan pertumbuhan penduduk yang makin padat, tapi jalanan nggak tambah gede dan nggak ada transportasi publik. Alhasil dengan pertambahan ini, beban jalan raya meningkat, ditambah juga dengan pemukiman, itu jadi banyak simpang teman-teman. Dan setiap simpang itu menimbulkan kemacetan yang luar biasa parah ya. Dan ini gak cuma ditemui di daerah Bandung, kalau motoran ke arah Jakarta juga gitu. Lewat Bogor, lewat Bekasi, semua sama. Kalau nggak ada transportasi publik dan kalau ini nggak dibenahi ya akan jadi bom waktu sih. Gak kebayang nanti. Ini pun macetnya udah parah banget ya untuk beberapa ruas. Posisi di Padalarang teman-teman. Saya berhenti bentar seperti biasa. Kalau dari Bandung ke arah Jakarta saya pasti berhenti di SPBU Kerang Kuning yang tepatnya ada di Kota Baru Parahyangan.
isi bensin dulu tadi 50.000 aja, terus ke kamar kecil, lalu kita beli kopi, dan sekarang lanjut berangkat. Oke. Kalau dulu sebelum kendaraan tambah padat, waktu zaman saya masih tinggal menetap di Bandung, dari arah Cimahi pada larang mau ke Gadobang, mau ke arah Ciburuy itu tuh bisa langsung, nggak harus diputar. Cuma sekarang emang diputar ke dalam kota baru supaya nggak macet, teman-teman. Ini dia suasana perumahan Kota Baru Parahyangan. Dulu waktu saya SD, tempat ini tuh tempat saya latihan belajar ya, belajar sepeda sama belajar motor waktu itu teh. Jadi motoran sama orang tua dari Bandung ke sini sore-sore, terus dilatih deh belajar motor. Tapi dulu mah masih sepi banget, sekarang udah rame. Oke, ayo lanjut terus, semangat. Tidak boleh ngantuk, kalau ngantuk nanti kita berhenti lagi. Baru aja keluar Kobar, teman-teman ya, langsung disambut dengan macet. Nah, macetnya kayak gini tuh. Saya nggak tahu ini macet apa, tapi kayaknya ini mah macetnya gara-gara pertigaan sampai pertigaan yang Tagok itu, teman-teman. Ya kayak gini nih risiko kalau kita touring di daerah Jawa Barat ya sama Jakarta. Panas, hareudang, padahal kita hari Minggu, seharusnya dimana hari kita libur gitu. Nah nanti abis dari sini kita bakal tetap ketemu macet sampai di puncak kayaknya, teman-teman. Karena ya mau gak mau ya, gitu ya, harus dinikmati aja deh ya kan. Walaupun gak enaknya kalau touring macet gitu apa, panas, hareudang. Karena ini kan pakai jaket ya, jaket khusus touring, teman-teman. Jadinya panas tuh gini weh, macetnya panjang. 12.26 posisi kita di pertigaan Tagok, teman-teman. Kalau kanan biasa saya ke kanan nih ke Purwakarta Cikampek, lewat situ. Nah ini saya ambil yang lurus, teman-teman, ke arah Ciburuy ya. Ciburuy, Raja Mandala, Cipatat, Ciranjang, sampai dengan ke Cianjur. Dari Cianjur naik lagi ke puncak. Aduh macetnya. Biasanya sih emang kalau lewat situ lebih macet ya, sampai ke arah Citatah, Raja Mandala. Soalnya banyak pasar, teman-teman. Kalau yang lewat Purwakarta lebih kosong gitu. Cuma bener deh, kemarin pas saya berangkat, walaupun cuma 4 jam, tapi karena udah kebiasa teuing kayaknya, udah terlalu terbiasa lewat jalan itu, jadi badannya merasa bosan, minta ganti gitu, ganti trip, ganti rute. Nah ini kita udah lepas Ciburuy, teman-teman, dan macetnya sampai di sini. Nah ekornya, ujung macetnya di sini nih. Ini udah perbatasan Ciburuy sama Citatah. Relatif lebih padat ya jalur ini. Berarti pertanda karena mungkin Cianjur kotanya jadi lebih hidup. Tapi yang lebih logik adalah karena nggak ada tol sih dari Cianjur ke Bandung. Jadi mau nggak mau emang lewat sini. Dari Sukabumi juga sama, mau nggak mau lewat sini, teman-teman. Ya yang khas dari daerah Citatah ini adalah ini nih, tukang kentongan, teman-teman ya. Kentongan sama puyem, dan jalannya yang melingkar-lingkar ini. Dulu waktu saya kecil, saya sering diajak sama orang tua naik bis ke Bogor. Nah kalau naik bis itu saya hobinya duduknya di depan. Dan kalau udah lewatin daerah situ maboknya berasa, teman-teman. Karena ya gini, jalannya kekurilingan gini, belok puyeng gitu. Tapi nyenengin loh. Ini membangkitkan nostalgia masa kecil. Cuma emang PR-nya di sini tuh banyak truk-truk besar. Selain daripada truk pasir, banyak juga truk gini, apa namanya, truk sampah kayak begini, teman-teman. Tuh. Karena nanti di depan situ ada TPA, kalau nggak salah namanya TPA Sarimukti. Dan ini merupakan daerah kars, daerah kapur. Makanya di sini banyak penambangan batu gamping. Oke. Terus kenapa ini daerah kapur? Jadi kalau kita belajar geografi, pada zaman dahulu Jawa itu merupakan daratan yang tenggelam di bawah laut, teman-teman, di dasar laut. Dan daerah ini merupakan daerah lautan dangkalnya. Lalu ketika terjadi peristiwa epirogenetik di mana daratan terangkat ke atas,
daerah ini menjadi daerah perbukitan kapur. Makanya di Jawa ini banyak daerah kapur. Selain di Padalarang, Kars Citata ini, ada juga di Jogja di daerah Gunung Kidul, teman-teman. Itu daerah kapur, daerah Kars. Oke, kita mau siap-siap susul truk ini. Oke, mantap. Satu truk berhasil kita susul. Jalanan meliuk-liuk, speed di 50-an. Saya pribadi agak sebel sama motor-motor yang knalpotnya berisik, teman-teman, karena menciptakan polusi suara ya. Ya, kita ketemu tukang kentongan lagi di sini. Ya, di depan kita ini ada gerombolan touring. Mereka pakai jaket ada tulisan Topan, touring bersama pemuda tampan. Wah, cakep banget nama komunitasnya ya. Oke, kalau touring itu ada orang yang suka touringnya rame-rame, tapi juga kalau saya lebih suka apa-apa sendiri, teman-teman. Ya, positif negatif, teman-teman. Kalau rame-rame ya kan ada kebersamaan ya, tapi kalau sendiri ada kebebasan. Mana yang disuka tergantung. Dan aduh, ini mobil si tanahnya kelempar-lempar, kudu kita susul. Nah, kalau orang yang suka touring, jarak itu jadi gak terlalu masalah ya, teman-teman ya. Kenapa? Karena suka. Jadi motoran 3 jam, 4 jam, 5 jam, bahkan 10 jam lebih di atas motor ya. Kalau emang pada dasarnya suka touring, itu nggak berasa jauh ataupun bikin pegel gitu, enggak ya. Malah kalau saya pribadi lebih pegel saya duduk di kantor 8 jam daripada touring kayak gini. Padahal touring panas ya, terus ribet, colok-colok kamera, pakai helm full face, pakai jaket, belum kalau panas kayak tadi pas macet-macetan. Tapi namanya juga hobi, ya pasti nyenengin gitu. Jadi apakah solusi bagi orang yang mageran tapi pengen naik motor jarak jauh? Yang pertama harus belajar untuk mencintai touringnya itu dulu. Kalau dari awalnya kita udah senang, nanti hal-hal teknis lainnya tuh akan kita bisa sesuaikan dengan lebih mudah gitu. Nah, ini nih gerombolan touring yang tadi ketemu di sini. Oke, ya ini ada truk, kita mau susul. Sebenarnya bisa lewat kiri, tapi tidak direkomendasikan, teman-teman, kalau mau nyusul, meskipun jalannya agak lebar ya. Karena ya memang tidak direkomendasikan untuk menyalip dari sisi kiri. Ini kenapa saya nggak ambil? Karena pandangan terbatas, dari sebelah sana nggak kelihatan apakah ada kendaraan atau tidak. Jadi kalau mau selip, tetap kita harus main aman, teman-teman. Jangan, kita memang gunakan insting, tapi juga kita harus gunakan logika dan aspek keselamatan dulu yang diutamakan. Nah, ini kosong, baru kita ambil. Itu dia. 12.55 posisi masuk Cipatat, teman-teman. Dari tadi ya, ini aromaterapi, menghirup aroma sampah. Wah, sedap sekali aromanya. Ini truk-truk sampah. Saya rada nggak tahu ini Sari Mukti gimana, itu airnya apa di nyiprat-nyiprat tadi kena kaki, teman-teman. Harum semerbak, memang luar biasa. Aduh, Cipatat ini karena hari Minggu, toh pasar-pasar pada tutup. Nah, ini kita melewati jalan yang lurus banget. Depan itu jembatan Citarum. Dulu waktu pas zaman Cipularang belum jadi, sekitar tahun 2001, jalannya ini tuh dulu jadi jalan tol, teman-teman. Jadi jalan tol khusus cuma buat nyebrang jembatan Citarum. Sekitar 2001-an. Waktu itu saya ingat ya, karena saya sering naik bis tadi ke Bogor. Oke,
Oke, ini dia kita lewatin jembatan Citarum. Wah, ini rada serem kalau saya lihat ke bawah, teman-teman. Ini jembatannya tinggi banget tuh. Wah, ini mobil-mobil pada ngaun ya, pada nyelip di marka nggak putus. Oke, kita udah meninggalkan Kabupaten Bandung Barat dan sekarang kita masuk Kabupaten Cianjur. Kita bisa susul. Nah, ini kalau ke kanan bisa tembus ke Cirata, teman-teman. Dulu 2014 saya pernah ke situ sama teman-teman. Cuma waktu itu 2014 saya nyemplungin kamera di Cirata, teman-teman. Sedih banget, dari hasil kerja 2 tahun setahun nyemplung dah itu kamera. Oke, di depan ada bis, ada anak-anak. Wah, pada mau kemana nih bocah-bocah? Ini rame. Anak-anak mau kemana ini? Asik juga naik truk gini. Dulu waktu KKN naik truk gini saya pernah. Jam 1:10 teman-teman, posisi sudah masuk di kota Ciranjang. Ini kota kecamatan. Lumayan padat kondisi lalu lintasnya, tapi nggak macet parah lah. Berarti 1,5 jam dari Bandung sampai dengan Ciranjang. Karena banyak macet juga tadi teman-teman. Tambah berhenti juga di Shell. Tadi dari Bandung jam 11:30 pas. Sekarang 1:10. Ya not bad lah. Cuma ini lumayan panas, jadi haredang. Tidak keburu, tidak cukup jaraknya. Dan dari sana padat banget, lihat. Ini nih kalau lewat jalur Cianjur rame dan padat, teman-teman. Tuh kan padatnya. Yo. Sekarang jam 1:28, posisi kita masuk kota Cianjur, teman-teman. Aduh, dulu saya suka nyetop bis di sini tahun 2012. Sampai kita kota Cianjur. Ini dia kotanya. Aduh, memorable banget jalan ini. Ini baru kali pertama saya Bandung Jakartanya lewat Bogor, teman-teman. Lewat Cianjur. Biasanya lewat sini tuh kalau dari arah Jakarta ke Bandung. Jadi saya baru pertama juga nih setelah berapa tahun nih? 12 tahun nggak lewatin jalan yang sisi ini. Wah, terbaik. Kota Cianjur. Nah, Cianjur ini terkenal sama manisannya. Banyak toko-toko manisan di kiri kanan. Dulu waktu zaman belum ada Cipularang, jadi malah terkenal banget, teman-teman. Rame toko-toko manisannya. Cuma sekarang semenjak tol jadi emang nggak terlalu rame. Dan yang terkenal lain dari Cianjur adalah tauconya. Ini dia tuh. Nah, itu tuh manisan-manisan. Ini juga toko manisannya banyak. Sampai di bundaran ini. Wow, ramai banget ya sekarang. Mallnya jadi bagus, teman-teman. Apa di nama mallnya? Saya nggak tahu. Dulu saya sering ke situ tuh pas zaman 2012. Orang Cianjur nyebutnya Harimar. Nah, kita ke arah Bogor, kita lewatin yang ini, kita lurus. Sebenarnya kalau nggak macet dekat ya, Cianjur, Bogor, Jakarta nih. Cuma ya gara-gara macet aja jadi penuh gitu, lama waktunya. Oke.
Nyampe daerah puncak aja saya mau berhenti teman-teman. Harus minum nih, rada haus. Oke, tadi ada Karunia Bakti. Tuh cuma ada 2 bis dari arah Jakarta yang ke Garut atau Tasik yang lewatin jalur puncak, Karunia Bakti sama Doa Ibu. Zaman dulu masih ada bis-bis yang ke Merak dari Bandung lewat puncak kayak Garuda Pribumi dulu. Tapi sekarang udah nggak ada kayaknya bisnya. Nah, ini terus nanjak teman-teman menuju arah puncak dan suhu udaranya udah lebih adem. Ini lewat tikungan Hidung Petruk. Mantap. Di sininya mah belum macet. Nanti kalau udah ada masuk arah puncak lah baru macet. Tapi semoga karena ini udah arah balik Jakarta yang dibuka, semoga macetnya gak parah-parah banget lah. Astaga, ini di depan ada truk bawa batu. Asapnya amit-amit berasa fogging teman-teman tuh. Sampai nggak kelihatan, ini gila ini truk. Hey, dishub. Dimana peran kalian buat menguji ini emisi, ya Allah Gusti. Sampai nggak kelihatan. Orang gila. Cakep banget. Ini waktu pas kemarin gempa itu sempat terjadi longsor di daerah sini teman-teman. Oke, ini macetnya udah dimulai dari sini. Sepertinya udah panjang teman-teman sampai atas. Dan ini agak menyebalkan karena di belakang ada saya berada di belakang motor King yang hasupnya. Terus di depan Mio berisik juga, aduh. Ya, tapi ketolongnya cuacanya udah adem teman-teman, udaranya udah sejuk lah. Wah, macetnya panjang banget nih teman-teman, nggak tahu sampai mana. Yau. Orang-orang ini demen banget wisata ke puncak. Teman-teman, ini saya berhenti di Cipanas. Di apa nih? Di Bidan atau apa? Sri Kanti Sudiono. GoPro ini tadi tiba-tiba error, tiba-tiba dia nge-lag gitu, nggak mau mati, nggak mau nyala. Kalau dia diamin bisa cilaka. Jadi udahlah, akhirnya saya berhenti, matiin GoPro, ganti baterai, minum, update status, update story, ngecek HP. Lumayan 5 menitan istirahat. Sekarang kita lanjut. Oke, nah saya tuh nekat lewat puncak karena pengen tahu juga. Selain tadi saya bilang kan lagi dibenerin itu si PKL yang digusur. Cuma saya pengen tahu nih, puncak ini kan macetnya tiap minggu ya, dan mau libur mau enggak, weekend apa weekend biasa tetap aja macet. Saya pengen tahu nih, gimana rasanya menjadi warga Jabodetabek yang senang banget ke puncak gitu ya. Oh tuh macetnya sempurna indahnya. Kudu nunggu dulu. Ya, ini depan Istana Cipanas teman-teman.
Mau nggak mau harus ambil jalur kanan, karena kalau ambil kiri sama sekali nggak bergerak. Mengerikan. Iya. Dan tadi GoPro saya nyungsep, jeblok ke bawah, jadi berhenti bentar. Iya, ini mobil kanan banget ya. Hei, kiri kamu kosong lo Agia. Kamu ngapain sih ngambil kanan banget? Ya, ini dia seni bermacet ria. Hanya untuk yang jiwanya kuat. Kalau nggak kuat mah ungap lah macet-macetan di sini. Ya, ini kalau naik motor ya teman-teman ya. Kalau naik mobil mau berapa tahun nyampe nya? Oke. Di mana motor ikut? Ngikut saja sudah. Polisi juga pasrah. Apa ini masih satu arah ya? Harusnya udah dibuka yang ke arah Jakarta. Padet. Nah, ini teh udah jadi satu arah yang ke arah Jakarta, teman-teman, one way. Jadi arah sejalan dengan arah saya balik nih. Cuma udah rungsing begini, euy. Pengen ngambil kiri. Tuh padatnya. Masalahnya saya bertanya-tanya, ini orang ke puncak ke wisata apanya sih? Ke Taman Safari gitu atau kemana ya? Selalu tiap weekend gak ada bosennya. Oh, kanan Taman Bunga. Oh, dibuka di sini. Ini kalau nggak ada polisi udah chaos banget lah kayaknya puncak. Aduh, enak adem. Kalau lenggang gini enak adem nih, anginnya berasa. Oke, puncak in. Ini kita udah mau masuk area yang kebun teh. Nah, ini di kanan ini. Alam indah, Jalan Raya Ciloto. Ini masuk area Ciloto. Waduh, mendung. Semoga nggak hujan ya. Oke. Ya, kita udah masuk Ciloto, ini 229. Walaupun tadi macet gila di titik-titik itu teman-teman, cuma emang dingin sih. Jadi saya rasa buat warga Jakarta yang memang jengah dengan pengap gitu ya, main ke puncak meskipun cuma macet-macetan dan ngabisin waktu di jalan, ya at least menghirup udara gunung gitu loh. Jadi ya merasa ya wajar-wajar aja kalau mereka tetap ngekeh gitu buat berangkat ke puncak. Dan dimana lagi kita bisa lihat kabut-kabut turun kayak gitu. Kabut-kabutnya merayap di atas punggung-punggung bukit hijau. Aduh, ini enak banget, dingin, sejuk. Adem banget. Nah, ini kita udah mau masuk Gapura perbatasan Kabupaten Bogor. Ini di kanannya Puncak Pas Resort. Salah satu titik tertingginya di area puncak nih Gapuranya. Oke, sampai deh kita masuk Kabupaten Bogor. Nah, teman-teman, Jalan Raya Puncak ini merupakan bagian dari Jalan Raya Posnya
Herman Willem Daendels yang dibangun pada tahun 1810-an yang menghubungkan Anyer Panarukan. Jadi sebelum jalan ini balik ke Pantura di Cirebon, dari Batavia jalannya itu menyusul ke selatan lewat Megamendung, Cianjur sampai ke Bandung, lalu Cadas Pangeran dan terus sampai ke Cirebon. Wah, kabut. Asik banget ini kabut. Wow, nyenengin dah. Luar biasa. Ada nasi liwet asap stroberi dan ini berkabut, dingin, sejuk, adem. Oh dulu ini tuh Rindu Alam kalau nggak salah teman-teman. Iya. Aduh, ini motor kemana sih? Macet lagi. Yo. Ini mau ke arah Masjid Atta-Awun. Tadi ke kanan tuh Telaga Warna. Nah, ini udah masuk area kebun teh. Yau. Yau. Oh wow, luar biasa. Ayolah, kita coba lewatin. Iya. Kudu akrobat ini mah. Lulu. Uluh. Ini dia seni bermacet ria. Ya, masuk sini. Masih bisa nggak nih? Oke, ini masih bisa. Walaupun ketemu dari yang lawan arah. Perasaan kan udah buka tutup ya. Ini yang dibuka yang ke bawah. Tapi masih aja macet. Wah, sempurna ini mah macetnya. Yang mobil-mobil gak ada yang gerak teman-teman. Ini motor ada mending nih. Kita bisa ambil jalur kanan. Tuh kan. Mobil-mobil luar biasa ini. Yuk A, masuk A. Oh. Nah. Punten. Oke, kanan sudah ada kendaraan. Jadi kita belok lagi ke kiri. Ini pada berhenti ngapain ya? Oh, ini teman-teman yang dibongkar. Ini yang digusur. Jadi yang digusur-gusur itu ceritanya mau direlokasi ke rest area Gunung Mas. Ya dilematis ya teman-teman ya. Lihat tuh pada Aranjur.
Saya penasaran nih, abang diberhentiin di mana ya sampai benar-benar gak bergerak. Ini kiri Masjid Atta-Awun. Ya, ini pembongkaran tuh sisa-sisa PKL teman-teman. Jadi kelihatan serem juga ya. Ini orang-orang pada keluar nih, pada jengah nih. Ada yang mau pipis lah, ada yang mau apa lah. Punten. Tuh. Ya ini mulai gerak tuh dikit-dikit tuh. Lumayan. Berapa ribu liter bensin terbuang hanya untuk wisata macet, kita tak tahu. Orang pepotoan tuh di kebun teh. Kalau orang Bandung pengen ke kebun teh tinggal ke Ciwidey atau enggak ke Tangkuban Perahu. Cuma emang orang Jakarta kalau mau ke kebun teh ya kudu ke puncak. Udah nggak ada lagi. Hup. Ini hancur bener teman-teman tuh. Ini sisa-sisanya. Banyaknya bungkus Indomie. Ayo teh masuk atau Pak bisa dah ini. Ini bis Marita Cianjur Jakarta, Kampung Rambutan. Big Bird bis wisata Barunten 247. Nah ini di bawah jembatan Legend Riung Gunung teman-teman, stuck, motor-motor pun agak stuck di sini. Tapi at least masih bisa maju dikit lah. Ayo, semoga motor menemukan jalannya. Ini banyak orang Timur Tengah itu, mereka pada nggak pakai helm. Bau solar. Aduh. Kalau sekali mah oke lah ke puncak kayak gini, tapi kalau tiap minggu kayak gini mah saya menyerah, nggak mau. Sisa-sisa pembakaran. Oke, macet with a view. Macet with a view. Tetap aja with a view juga malasin kalau macetnya panjang gini. Untung sendiri, kalau boncengan ribet teman-teman. Oleng pasti bawa motornya. Terus berlanjut, ada rambu dilarang stop, tapi ini semua kendaraan harus stop. Kayaknya ini memang masih tentatif pembukaan tutup jalurnya. Kayaknya ini yang arah turun malah ditutup, ya dibuka malah arah yang naik gitu. Padahal harusnya kalau lihat di jadwal tadi pagi saya udah cek di info puncak, jam 12 ke bawah itu ya jam 12 lewat itu yang akan dibuka ke arah Jakarta. Jadi yang dibuka ke arah naik itu yang jam 6 sampai jam 12 siang. Mungkin animonya masih banyak orang yang pengen naik kali ya, makanya dibuka dulu. Dan gak tahu ini kapan dibuka yang turunnya. Jam 3.01 nggak bergerak. Ikutan stucknya di sisi kiri. Kanan bisa itu. Mengerikan. Nggak ada tanda pergerakan teman-teman. Amit-amit. Jadi apakah saya mau kesini lagi? Tentu tidak akan. Nggak akan. Cukup sekali seumur hidup. Next time ke Bandung lagi lewat Purwakarta aja. Lewat Purwakarta Bekasi. Nggak apa-apa. Lewat Purwakarta Bekasi Kebul Gersang juga. Tapi seenggaknya masih maju, nggak kayak gini.
Saya sampai matiin mesin teman-teman karena nggak gerak. Tapi ini mulai ada kemajuan ini, seuprit. Entah ini kemajuan beneran atau harapan palsu, saya nggak tahu. Luar biasa. Oke, ini mulai maju. Saya copot sarung tangan, panas soalnya. Tapi nggak tahu nih majunya segimana. 342 ini udah mulai jalan, tapi tetap rusuh teman-teman. Bisa dilihat tuh, rusuh sekali. Iya, rusuhnya. Lihat tuh, yang ambil dari arah lawan arah. Wah, dengan kayak gini kok orang masih pada betah ya. Aduh, emang ngap. Sampai Bogor saya mau berhenti ganti baju dah. Ini baju udah basah, keringetan. Oke, jamu 355. Posisi menurun ini ke daerah Tugu Selatan, mau masuk ke arah Cisarua. Itu di Cisarua sih, ke arah Megamendung teman-teman. Oh, ini baju dalam basah, keringet. Luar biasa. Seenggaknya pengalaman sekali seumur hidup. Besok-besok kalau weekend kemana, mau ke puncak? Tidak, saya lebih pilih saya nyetrika di rumah teman-teman. Kalaupun harus keluar, lewatlah jalan lain ya. Ya, jam 4:07. Sampai mana ini? Jalan Ciawi Puncak. Ini daerah Warung Kaleng. Oh, ini Cisarua teman-teman. Akhirnya dibuka. Dari tadi kayak ya ampun, lemas nih, kurang minum, pengen pipis juga. Ke Jakarta jam berapa ya? Kayaknya ini nyampe jam 10, jam 7 lah teman-teman ya. Masih sekitar 3 jam dari sini. Ya, ketemu lagi. Seenggaknya merasakan angin segar deh tadi. Gini ini kejam nih teman-teman ya. Ada mobil kalau udah macet terus ngambil jalur motor di sini, bagi saya jahat. Mobil, kita motoran udah kali lah ya, wah, buset teman-teman. 3,5 jam cuma nyampe puncak gara-gara macet-macet. Ya 5 jam dihabisin cuma buat macet-macetan teman-teman. Kalau ini dari Semarang 5 jam saya kayaknya udah nyampe Tuban nih. Oke, jam 4:35 masuk daerah Cipayung teman-teman. Macet luar biasa. Jam berapa? 4:49. Akhirnya sampai juga di Simpang Gadok teman-teman, Ciawi. Nah, dari sini tinggal masuk Tajur. Dah, Bogor. Orang gila. Sebenarnya macetnya kayak gimana. Ini bahkan sini kosong, tapi tadi aduh. Kendaraannya ditahan di sini ternyata. Wah, leganya.
Oke, satu arahnya kalau ada di sini nih. Memang ya, jalur puncak nih jalur yang luar binasa. Macetnya dua arah, lihat deh. Itu aja udah dikasih satu arah pun tetap aja macet parah ke bawahnya. Mengerikan. Ya setidaknya 450 masuk Tajur teman-teman. Ciawi ini baru Ciawi. Masih membayangkan macet di Parung nanti, orang gila. Aduh, ya udahlah. Oke, kita sampai di daerah Ciawi ini teman-teman, masuk arah Tajur. Dan ya beginilah edan memang. Macetnya. Nauzubillah. Ini manusianya udah kebanyakan sih jadi begini. Aduh teman-teman, 5.14 masuk Bogor kota. Ini lihat padatnya, amit-amit. Apakah saya akan lewat sini lagi ke depan kalau ke Bandung? Aduh enggak lah ya, lemas. Asli ini mah lemas karena pegel banget bagian tangan ini ya teman-teman. Macet di puncak tadi bener-bener aduh. Itu tuh udah dibuka dua arah pun tetap aja kayak gitu. Gak kebayang kalau nggak dibuka nggak pakai sistem satu arah gitu. Ya ini juga lihat tuh padat lah kayak gini. Ya teman-teman, jadinya Bandung sampai Bogor aja ini habis 6 jam. Capek banget. Dan ini 6 jam ini nggak pakai istirahat teman-teman. Istirahatnya cuma sekali waktu saya di Padalarang tadi jam 12. Ada gila ini. Habis dari sini Jakarta saya mau lewat Parung, Gunung Sindur. Itu mungkin butuh waktu sekitar 2 jam sampai 3 jam juga, karena tergantung macet atau enggak. Pastinya bakal macet lagi di Parung sih teman-teman. Videonya saya akan sudahi sampai di sini karena saya udah lemas teman-teman, mau ngoceh apa lagi. Dan habis dari sini nyampe di Siel, saya mau istirahat dulu, cuci muka. Dan kayaknya perjalanan ke Jakarta sudah cukup mainstream ya, banyak yang merekam, jadi kayaknya saya tidak akan merekam. Saya sudahi sampai di sini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Pokoknya dari video ini saran saya, kalau memang tidak ada niatan mau macet-macetan ya jangan lewat puncak ya kalau weekend ya, Sabtu atau Minggu. Kalau mau lewat subuh aja. Kalau jam siang kayak gini, meskipun kita udah berbekal informasi buka tutup, tetap aja itu jalan macetnya kayak neraka, amit-amit. Oke, terima kasih, enjoy, sehat-sehat selalu teman-teman semua, bye bye.